Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya, saya ingatkan lagi untuk santri jangan ada yang di balik tiang ya. Semuanya kelihatan. Ya. Naam, kita mulai pada halaman 266 Babu Haddil Qadfi. Bab tentang hukum had bagi para penuduh. Ya, yaitu orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan tidak ada bayyinah, tidak ada bukti. Maka si penuduh tersebut dihukum cambuk karena dia menuduh seorang muslim atau seorang muslimah berbuat zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan bukti, tidak bisa mendatangkan 4 saksi, 4 orang saksi. Maka orang tersebut, si penuduh tersebut dihukum had, dihukum cambuk sebanyak 80 kali cambukan. Ya, kita ulang. Babu haddil qadfi. Bab hukum had bagi orang yang menuduh. Yaitu menuduh seorang muslim dan muslimah berbuat zina, kemudian dia tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, 4 orang laki-laki saksi. Man rama ghairahu bizina wajaba alaihi haddul qadfi thamanina jaldatan. Barang siapa yang menuduh orang lain dengan perbuatan zina, maka wajib atas orang tersebut yang menuduh mendapatkan hukum had. Wajib ditegakkan atas orang tersebut hukum had. Haddul qadfi, hukum had karena dia menuduh. Thamanina jaldatan, sebanyak 80 kali cambukan. Ya. Kemudian ada tambahan ya, menuduh orang lain berbuat zina atau menuduh orang lain berbuat liwat. Sama hukumannya. Saya ulang. Barang siapa yang menuduh orang lain berbuat zina atau berbuat liwat yaitu homo, maka si penuduh tersebut apabila tidak bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi, maka si penuduh tersebut dihukum cambuk sebanyak
80 kali cambukan. Dan yang melakukan adalah seorang penguasa. Yang melakukan hukum cambuk adalah penguasa, pemerintah yang resmi. Imam, pemimpin kaum muslimin, pemimpin yang diakui. Wa yathbutu dzalika biiqrarihi marratan. Hukum cambuk itu bisa ditegakkan dengan pengakuan dia, walaupun hanya sekali dia mengaku. Dia mengaku telah menuduh seorang muslim atau muslimah berbuat zina atau berbuat homo, tapi dia tidak bisa mendatangkan bukti. Dia mengakuinya, dia sudah menuduh. Kalau dia sudah mengaku, walaupun pengakuannya hanya sekali, maka sudah bisa dijadikan ya landasan hukum untuk ditegakkan hukum had pada si penuduh tersebut. Au bisyahadati adlaini, atau penegakan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tadi bisa ditegakkan dengan landasan 2 orang saksi yang adil. 2 orang saksi yang adil, yaitu seorang muslim yang akhlaknya baik, yang dia jujur, ya dia menjadi saksi bahwasanya si A telah menuduh muslim atau muslimah dengan perbuatan zina. Ya, maka dengan dasar 2 orang saksi yang adil tersebut, si A bisa ditegakkan hukum had. Ya. Sekali lagi, hukum had ini adalah hukum Islam yang di sana ada kemaslahatan yang sangat banyak. Ya. Kita baca bareng-bareng sebelum kita teruskan. Babu haddil qadhfi. Man rama ghairahu bizina wajaba alaihi haddul qadhfi 80 jaldatan wa yathbutu dzalika bi iqrarihi marratan au bi syahadati adlaini. Ya. Saya ulang, bab tentang hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina dan dia tidak punya saksi-saksi, tidak punya 4 orang laki-laki sebagai saksi. Man rama ghairahu bizina, barang siapa yang menuduh orang lain dengan perbuatan zina atau perbuatan liwat, homo, wajib atas penuduh tersebut untuk ditegakkan hukum had. Ya. Hukum had karena dia telah menuduh sebanyak 80 kali cambukan, dicambuk. Dan wa yathbutu dzalik, dan hukum had itu bagi sepenuduh bisa ditegakkan bi iqrarihim maratan, dengan pengakuan dia walaupun sekali, atau dengan persaksian 2 orang yang adil. Adil artinya dia muslim, jujur, akhlaknya baik. Kemudian berikutnya, wa idza lam yathbut lam tuqbal syahadatuhu.
Wa illam yathbut dan apabila wa illam yatub dan apabila orang yang menuduh ya tidak bertaubat, apabila si penuduh tadi tidak bertobat, lam tuqbal syahadatuhu, tidak diterima persaksiannya. Kalau dia menjadi saksi atas orang lain, maka persaksiannya ditolak, tidak diterima, tidak berlaku persaksiannya. Ya. Fa in jaa ba'dal qadhfi bi arba'ati syuhudin saqata anhul haddu. Maka apabila dia datang ya setelah menuduh, kemudian dia bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi, maka gugur hukum had atas orang tersebut, atas penuduh tadi. Saya contohkan misalnya, si A menuduh si B telah berbuat zina. Ya. Kemudian pada awalnya si A tidak punya 4 orang saksi. Kemudian diputuskan oleh pengadilan bahwasanya si A harus dihukum had 80 kali cambukan. Kemudian setelah beberapa hari si A mendapatkan saksi-saksi, bukti-bukti 4 orang muslim ya, 4 orang laki-laki yang menjadi saksi. Maka dengan demikian hukum had ya, karena sebab menuduh yang sudah dijatuhkan kepada si A tadi dicabut. Kenapa alasannya dicabut? Karena dia sudah bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi. Naam. Saya ulang, fa in jaa ba'dal qadhi bi arba'ati syuhudin saqata anhul had. Maka apabila si penuduh tadi setelah dia menuduh kemudian bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi, maka gugur hukum had atas penuduh tersebut. Ya, dipahami anak-anak ya? Naam. Wa kadza idza aqarra al-maghdufu bizina. Demikian pula hukum had itu gugur bagi si penuduh apabila orang yang dituduh tadi mengaku bahwasanya dia memang telah berbuat zina. Ya. Contohnya si A menuduh si B berbuat zina, kemudian si A tidak bisa mendatangkan bukti 4 orang saksi, 4 orang laki-laki sebagai saksi. Kemudian diputuskan si A untuk dihukum had karena dia telah menuduh tanpa bukti. Ya, setelah beberapa hari ternyata yang dituduh mengaku bahwasanya dirinya telah berbuat zina. Maka hukum had bagi si penuduh tadi dicabut. Hukum had ya bagi si penuduh dicabut karena memang yang dituduh mengaku berbuat zina. Baik. Kita baca bareng-bareng. Wa idza lam yatub lam tuqbal syahadatuhu. Ya.
Fa in jaa ba'dal qadhfi bi arba'ati syuhudin saqata anhul haddu wa kadza idza aqarra al maqdhufu bizina. Ya, saya ringkas lagi. Jadi apabila seorang yang menuduh tadi tidak bertaubat, setelah dicambuk 80 kali dia tidak bertaubat, maka persaksian dia tidak diterima. Ya, dia menjadi saksi orang lain tidak diterima. Persaksiannya ya tidak dianggap di pengadilan. Kemudian permasalahan berikutnya apabila setelah menuduh kemudian dia bisa mendatangkan 4 orang laki-laki sebagai saksi, maka gugur hukum had atas si penuduh tersebut. Demikian pula hukum had itu gugur apabila orang yang dituduh mengaku telah berbuat zina. Ya. Mas yang duduk di pintu itu santri bukan? Ya, maju di sini. Ya, antum maju sini. Ya, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, maksud saya ini. Enggak, antum santri. Oh, enggak apa-apa duduk di belakang. Maksudnya santri duduknya di depan. Antum di sini enggak apa-apa. Ya. Kemudian berikutnya babu haddil muharib. Ya, saya jelaskan dulu bab tentang hukum had bagi pemberontak. Muharib, orang yang memerangi. Al-muharib dalam catatan kaki di bawah, man yu'arridu linnasi jahran bisilahin wa nahwihi li ikhafatin aw istibahati malin aw damin aw irdin. Ya. Al-muharib yaitu orang yang menghalangi manusia secara terang-terangan dan mengancam dengan senjata atau yang selainnya untuk menakut-nakuti manusia atau untuk merampas harta orang lain atau untuk menumpahkan darah orang lain atau untuk merusak kehormatan orang lain. Itu dikatakan muharib. Ya, seperti perampok. Itu dikatakan muharib. Ya. Maka di sini ada hukum hadnya. Huwa ahadul anwa'il mazkurati fil Qur'an. Hukum had atas orang-orang tersebut adalah salah satu dari jenis-jenis yang disebutkan di dalam Al-Quran, yaitu al-qatlu awis salbu au qad'ul yadi warijli min khilafin awin nafyu fil ardi
Hukum had tersebut yaitu orang yang menakut-nakuti manusia dengan senjatanya, merampok atau merusak kehormatan orang lain ya dengan senjatanya, hukumnya dia adalah dibunuh. Ini yang melakukan juga pemerintah, penguasa. Awis solbu atau hukumnya dia disalib. Ya, disalib. Au qat'ul yadi wa rijli min khilafin. Atau dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Apabila dipotong tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong kemudian. Jika yang dipotong tangan kiri, ya nanti kaki kanannya yang dipotong. Ya dipotong secara menyilang kaki dan tangan. Awin nafyu minal ard, atau dia dibuang, diasingkan di muka bumi. Ya, dipenjarakan, tapi penjarakan yang jauh dari pemukiman manusia, dibuang ke tempat yang jauh. Ya, kita baca bareng-bareng babu haddil muharibi. Huwa ahadul anwa'i al-madhkurati fil Qur'ani. Al-qatlu awis salbu aw qat'ul yadi warijli min khilafin awin nafyu minal ardi. Ya. Jadi hukum had bagi seorang muharib, orang yang merampok dengan senjata atau menakut-nakuti manusia dengan senjata atau merusak kehormatan orang lain. Ya. Termasuk di sini para pemberontak. Maka hukum hadnya adalah salah satu dari hal-hal yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Dia dibunuh atau disalib. Ya, disalib sama dengan juga dibunuh karena dia nanti diikat di batang pohon sampai meninggal. Atau dia dipotong tangan dan kakinya secara menyilang. Atau dia dibuang, diasingkan ya di permukaan bumi. Kemudian berikutnya wa yaf'alul imamu minha ma ra'a fihi solahan likullin man qata'a tariqan walau fil misri idza kana qad sa'a fil ardi fasadan. Dan seorang imam pemimpin, ya, dan seorang pemimpin melihat apa yang paling tepat, ya, dari hukuman-hukuman yang sudah disebutkan di atas. Bisa dia memilih hukum bunuh, ya, dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki dengan cara menyilang atau dibuang di muka bumi. Ya. Seorang imam memilih dari perkara-perkara di atas.
Ya, semuanya perhatian ya, jangan ada yang berbicara sendiri. Mana kopiahnya Mas, yang belakang-belakang nggak pada pakai kopiah? Hmm. Nah, jangan bicara-bicara sendiri yang paling belakang ini ya. Mencatat. Saya ulang, dan seorang pemimpin memilih mana yang lebih bermaslahat dari hukum had di atas. Ya, dia bisa menentukan hukum had untuk dibunuh ya, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki secara menyilang, atau diasingkan di permukaan bumi. Likulin min qat'in man qata'a tariqan. Ya, dia memilih hukum yang sesuai dengan kemaslahatan bagi orang yang melakukan perampokan. Likuli man qata'a tariqan, bagi orang yang melakukan perampokan. Walau fil misri, walaupun perampokan tersebut dilakukan di kota, bukan di tengah hutan, di tengah kampung, tapi dia melakukan perampokan di tengah kota, sama saja hukumnya seperti tadi. Idza kana qad sa'a fil ardi fasadan. Apabila memang orang tersebut telah ya melakukan di muka bumi kerusakan, melakukan kerusakan di muka bumi, mengacaukan keamanan, menteror, ya. Fa in taba qabla al-qudrati alaihi saqata anhu dzalik. Apabila dia itu bertaubat sebelum tertangkap, qabla al-qudrati alaihi, maksudnya dia sebelum tertangkap oleh penguasa, dia bertaubat, ya, maka gugur atas orang tersebut ya hukum had. Dia bertaubat sebelum tertangkap, maka gugur hukum had tersebut. Taib, kita baca bareng-bareng. Yaf'alul imamu minha ma ra'a fihi solahan likulli man qata'a tariqan walau fil misri idza kana qad sa'a fil ardi fasadan fa in taba qabla al-qudrati alaihi saqata anhu dzalika. Ya. Kemudian berikutnya bab man yastahiqul qatlu haddan. Bab siapa-siapa yang berhak dihukum mati. Ya, sebagai hukum had. Ya, perhatian. Kalau nggak perhatian saya tunggu. Silahkan ngobrol sampai puas.
ngobrol, senyum-senyum, main-main silahkan. Saya tunggu sampai puas. Masih ada yang dibicarakan, masih ada yang dipermainkan, silahkan. Ya, berarti kan bab berikut ini membahas tentang siapa saja yang berhak atau siapa saja yang divonis dengan hukum mati. Ya, hukum had. Hukum had yang divonis dengan hukum mati. Jadi hukum mati di dalam Islam itu ada. Dan itu untuk kemaslahatan manusia, untuk keamanan, untuk kebaikan, untuk kesejahteraan. Huwa al-harbi. Yang pertama yang akan dihukum mati adalah al-harbi. Al-harbi adalah huwal kafiru fi dalil harb. Orang kafir yang hidup di negeri yang sedang terjadi peperangan. Ya. Laisa lahu dhimmatun wala ahdun. Orang kafir tersebut tidak ada dhimmah dan tidak ada perjanjian. Orang kafir yang hidup di tengah-tengah negeri yang sedang terjadi peperangan. Peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Maka kalau dia ketangkap, ya ditawan, dia divonis dengan hukuman mati. Kemudian yang kedua wal murtaddu. Yang kedua adalah orang yang murtad. Orang yang sudah masuk Islam kemudian keluar dari agama. Keluar dari agama Islam berpindah kepada agama yang lain. Maka dia dihukum mati. Yang melakukan ini adalah pemerintah. Ya, semuanya hukum had yang melakukan adalah pemerintah. Pemimpin. Pemimpin resmi. Tidak sembarangan orang. Yang ketiga, wasahiru. Seorang ya tukang sihir. Ini juga dihukum mati. Yang keempat, wal kahinu. Dukun. Ya. Jadi dukun atau diistilahkan dengan kata-kata lain ya, paranormal atau lain sebagainya. Sama itu hukumannya dalam Islam adalah dihukum mati. Yang kelima, wasabulillah. Seorang yang mencela Allah. Au li rasulihi, atau dia mencela Rasulullah, utusan Allah, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama hukumannya adalah hukuman mati. Aulil Islam, atau dia mencela Islam. Mencela ajaran Islam. Ya, sama hukumannya adalah hukuman mati. Yang melakukan adalah seorang pemimpin yang resmi, penguasa. Kemudian dilihat juga ya, apakah sudah terkumpul padanya syarat-syarat untuk ditegakkan hukum mati dan tidak ada penghalang-penghalang, tidak ada udzur bagi orang tersebut yang menghalangi untuk ditegakkannya hukum mati. Jika sudah terkumpul syarat-syarat dan tidak ada penghalang, maka seorang pemimpin yang resmi boleh menegakkan hukum mati tersebut.
Aulil kitabi aulis sunnati, atau orang yang mencela Al-Qur'an atau mencela as-sunnah, mencela hadis. Yang berikutnya, wat-ta'inu fid din. Seorang yang mencela ta'in, yaitu mencela dengan celaan yang sangat jelek, dikatakan ta'in, mencela agama. Wazindiq, zindiq yaitu adalah waladhi yudhirul islam wa yubtinul kufra wa ya'taqidu butlana syara'i. Zindiq adalah orang yang menampakkan dirinya seorang Islam, seorang muslim, tapi dia menyembunyikan kekafirannya. Dan dia meyakini, ya, meyakini kebatilan syariat Islam. Meyakini syariat Islam adalah syariat yang tidak sah, batil. Ini dikatakan zindiq. Ya, munafik. Nifak i'tiqadi, nifak akbar. Ya, orang ini juga divonis hukum mati. Akan nampak kemunafikan orang-orang ini yaitu dengan dia mencela Islam, mencela sunnah. Ya, terbukti dirinya zindik, terbukti dirinya munafik. Maka seorang pemimpin ya boleh menegakkan hukum mati kepada orang tersebut. Ya, dan banyak di zaman ini jenis yang seperti ini. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan orang-orang yang seperti ini, mencela Allah, mencela Rasul, mencela agama Islam, munafik, ya, para dukun, para tukang sihir, orang-orang yang murtad. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka. Kemudian ba'da istitabatihim. Jadi mereka itu boleh ditegakkan hukum mati padanya, pada mereka setelah mereka diminta bertaubat. Ya, mereka diminta bertobat, tidak mau. Dia tetap pada keyakinannya, tetap mencela Allah, tetap mencela Rasul. Seorang munafik dinasihati, disuruh bertaubat, tetap tidak mau. Ya, maka orang-orang tersebut dihukum had. Wazanil muhsan. Kemudian seorang pezina yang sudah menikah. Waluti mutlaqon. Kemudian yang divonis hukum mati berikutnya adalah ya pelaku humu mutlakon, secara mutlak, baik dia sudah menikah atau belum menikah. Kalau dia melakukan perbuatan homo, maka hukumnya adalah hukum mati. Wal muharib, dan orang-orang yang melakukan pemberontakan atau melakukan kerusakan di muka bumi. Ya, sampai di sini dulu, dikumandangkan azan terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Masih dilanjutkan pelajarannya sampai waktu iqamat. Ya, kita baca bareng-bareng. Babu man yastahiqqul qatlu haddan huwa al-harbi wal murtad
wassahiru wal kahinu wassabbu lillahi aw li rasulihi aw lil islami aw lil kitabi aw lis sunnati wat ta'inu fid dini waz-zindiqu ba'da istitabatihim waz-zanil muhsanu wal lutiyu mutlaqan wal muharibu. Ya, sampai di sini pelajarannya. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung bunyi iqamat, langsung qomat. Ya, jangan ada yang terlambat. Dipersiapkan dari sekarang.